La 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 la. Halo. Nongkrong lagi bareng Wil dan Mamo di channel Total Politik. Kita Kehadiran sama Bang Erik lagi. Jadi kurang antusias. Iya, kurang antusias ini kita. Kenapa dia lagi sih, Cok? Kenapa dia lagi sih? Saya tidak tahu. Aduh. Apakah ini pesanan? Apakah ini pesanan? Udah bayar sekarang atau enggak? Ini kayaknya kita kehabisan tokoh muda di bidang pemilu. Jadi dia lagi mesti kita undang. PR besar buat eja-eja pemilu untuk ngeluarin tokoh-tokoh muda lah. Iya. Nah, siap. Soalnya kita senang yang kemarin tuh view-nya banyak. Banyak Iya. banget. Sampai sekarang masih naik terus. Kayaknya jadi trending YouTube nomor 100.000 iya. berapa gitu. Trending YouTube Di nomor sekitar 100.000. RT gua tadi. Di sekitar RT gua. Nah, ini udah. Ini perlu kenalin lagi nggak? Kayak gue kenalin lagi, jadi buat teman-teman yang lupa bisa kepoin di channelnya Total Politik, ada Bang Erik. Bang Erik ini Bang Erik adalah episode berapa sih? Episode 2 ya kalau nggak salah. episode 2 atau berapa lah itu kita Iya, nggak dan peduli Mama juga karena episode tidak menarik juga sih. Tapi ini kita undang lagi karena akan bahas lebih dalam dari episode yang sebelumnya ya. Mas, sebelumnya kita ngomongin uang dan apa sih uang kan? Ya, tentang partai politik, Tentang partai politik. transparansinya mereka, dan apakah partai politik ini bagusnya dibiayai publik atau Iya. swasta kayak gitu. Nah, kita sekarang mau ngomong soal bukan di partai politiknya, tapi kita bicara soal pemilunya. Karena Pemilunya. kan ini juga penting juga, apalagi udah mulai mendekati pilkada juga kan. Jadi setidaknya menurut gua kita mau sorotin juga sih soal mahalnya biaya Soal pilkada maupun pemilu itu, yang katanya konon ya dengan semakin mahalnya penyelenggaraan pemilu semakin banyak orang korupsi juga. Itu benar, Bang? benarkah sama dengan pemilu sama dengan korupsi? Pertanyaannya gitu dulu. Asosiasinya nggak sampai sejauh situ lah. Tapi bahwa biaya pilkada atau biaya pemilu mahal, ya kita harus sadari itulah. Kita harus terima kenyataan itu. Mahalnya itu dari sisi penyelenggaraan apa dari sisi calonnya? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Nah, yang pertama Yang gimana? pertama kalau calonnya dulu semahal apa sih? Nah, kalau kita bicara biaya pencalonan atau biaya kandidasi, setidaknya kita bisa lihat risetnya KPK dan Kementerian Dalam Negeri itu. 2015 dia nyatakan bahwa untuk jadi bupati itu kan setidaknya butuh 20-30 miliar. Wah, anjir. Mahal juga ya. Bupati wali kota. Tapi dulu bupati bilangnya modal saya cuma amanah dari rakyat. Berapa? 20 sampai 30 miliar. 20 sampai 30 Mahal juga miliar ya? Mahal biaya juga kandidasi. Kalau untuk gubernur bisa sampai 100 miliar. Waduh. Itu bangun kontrakan berapa biji? Ini orang Betawi begini loh. Gede dikit jadi kontrak. Iyalah. Terus Gila daripada itu. Terus Kalau dari sisi penyelenggaraan pemilunya, biaya pemilunya sendiri ya kita termasuk yang mahal lah. kita termasuk yang mahal. Ya, Indonesia jika dibandingkan negara lain. negara lain. Negara lainnya siapa? Singapura kagak ada iya. pemilunya. Oke, negara-negara asing yang menyelenggarakan pemilu kita termasuk yang mahal gitu. Iya, itu kan. Kita satu pemilih itu di biaya pilkada 2020 itu sekitar 2015 sampai 2018 itu sekitar 107.000 lah. Oh, $7 $7. 107.000. ya, per pemilih. Waktu itu dolarnya 100.000. Oh, 107.000 107.000 per pemilih. per pemilih. Itu buat pilkada aja apa pemilu juga? Pilkada. Pilkada. Ini yang pilkada. Kalau Kalau pemilu? di negara-negara lain itu kan relatif 1 sampai 3 dolar lah. Oh, Itu yang gitu. negara maju. Kalau yang negara berkembang kayak Brazil, Meksiko itu ada 3 sampai 6 dolar. Oh, Kita $7. $7 itu mahal ya? Mahal. Per Kan pemilih. Per pemilih. Ya karena negara lain mampu lebih murah daripada itu, 1 sampai 3 dolar. Nah, dari mahal itu memang jadi alasan buat melakukan korupsi para kandidat itu, Bang. Nah, sebenarnya kan banyak riset yang menyatakan begini ya. Korupsi politik itu banyak terjadi karena salah satu alasan yang terungkap adalah mahalnya biaya kandidasi. Kan? Ya bayangkan aja calon gitu dengan gaji yang ketika dia terpilih sebagai Kepala daerah. kepala daerah lah, bupati, wali kota itu kan cuma dulu yang saya tahu cuma 5,8 juta. Oh, itu gaji benerannya, tapi kan tunjangannya banyak. Ya tunjangannya banyak, tapi kalau tunjangan banyak misalnya dia take home pay sampai 100 juta. 100 juta lah. Ya 100 juta katakanlah ya, 100 juta kali 60
60 bulan. Iya. 6 miliar. Cuma 6 miliar. Padahal modelnya tadi 20 sampai 30 miliar. Nah, Nggak itulah nutup nggak ya? nutup. nggak nutup Next, ya. Nah, itulah yang Iyalah. kemudian yang menjadikan datanya KPK itu 300 kepala daerah hasil pilkada, kalau nggak salah, itu terjerat kasus korupsi. Ya, salah satunya karena dia harus balikin modal. Iya. Karena Ya dia ngapain pinjam. ikut pemilu kalau mau balik modal mah? Bisnis, Pak. Buka Bapak usaha bisnis. makanya kalau mau balik modal Ya, ngapain ikut pemilu? jangan salah, usaha banyak jalan. Salah satunya ini. Malah jadi usaha itu. Terus. Kok saya jadi kesel ini? Lanjut. Nah, itu untuk yang kepala daerah. Nah, untuk yang DPR juga sama. DPR juga sama. DPR juga sama. Ya, setidaknya anggota DPR RI ya, itu kalau kita data kualitatifnya menunjukkan ya minimal 300 juta. Itu dengan segala 300 juta? Ya, jerih Murah. payah, idealisme, popularitas yang udah ada di tangan. Oh. Udah bangun basis, udah itu biaya tiga. Tapi kalau yang tiba-tiba kayak Mamot gitu, Nah, dapil bukan di, siapa-siapa gitu. dapil di Surabaya, kan, ya butuh miliaran juga. Butuh miliar. Butuh miliar. Data kualitatif kita pernah itu menunjukkan Kuantitatif kali maksudnya. kualitatif ya. Oh. Kan yang riset kenapa aneh? Soalnya kuantitatif biasanya angka. Ya lanjut jadi gitu. Narasumber Oh iya. nggak bisa dirata-ratakan. Oh, nggak bisa dirata-ratakan. Nggak bisa dirata-ratakan. Itu paling gede habis berapa? Bahkan ada yang sampai 20 miliar. Waduh, 20 miliar jadi anggota DPR. Gede menurut kita, ternyata Ya. menurut dia enggak. Itu udah harga yang pantas. Menurut dia itu harga yang terjangkau lah mungkin ya, buat Terus dia. jadi anggota DPR gaji cuma 60 juta take home pay palingan kan? Iya, ya katakanlah 100 juta lagi. Dia sampai 6 miliar juga. Sementara ada yang berarti 1 dia cara nyicil buat baik modalnya biasanya pakai ngapain aja tuh orang? Nggak mungkin ngambil KTA kan? Nggak kayak kita kan? Ngambil KTA di tanpa agunan. Gimana? Tapi bisa anggota DPR pinjam ke perusahaan gitu. Ya nggak bisa lah. Kolateralnya apa? Ya banyak modus lah ya kan, kita bisa lihat misalnya kerusakan lingkungan karena banyak urusannya pembukaan lahan untuk tambang batu bara, konvensi konsesi tambang. iya tambang, termasuk Lahan. proyek-proyek infrastruktur dan lain sebagainya, banyak lah pokoknya. Karena begitu jadi kepala daerah, begitu jadi wali kota, bupati, begitu jadi provinsi, itu kan kewenangannya banyak. Kewenangannya banyak jadi Atas akhirnya- resource sumber daya alam kan, atas resources yang ada di daerah tertentu, termasuk anggota DPR juga yang kemudian dia punya banyak power untuk menentukan kebijakan A, kebijakan B. Oh jadi istilahnya tuh Banyak dia lah celah korupsi. alat transaksi jualannya dia tuh di ranah kebijakannya ya. Ini Iya. lo mau buat dapat tanda tangan gue, Iya. bayar nih berapa gitu. Iya. Dan itu sangat bisa cepat baik modal dengan cara itu, Bang. Kemungkinan iya ya. Maksudnya desas-desus yang kita dengar, yang kita dugaan. dugaan. Ya, biasanya pakai kata Kecurigaan. dugaan atau kecurigaan gitu. Ya dugaannya yang mendekati kebenaran. Maksudnya yang melampaui kebenaran. Lebih valid Ini berarti. Terus. abang yang satu ini bercandanya suka kayak gitu, suka bener bercandanya. Bercandanya suka, intelektual. iya bercandanya suka bener gitu. Ya memang ya kesana ya, bisa kita bayangkan kue pembangunan kita kan 2.600 triliun. 2.600 triliun itu bisa dipotong satu belanja pegawai juga itu kue yang sangat besar. Terus ada belanja infrastruktur, belanja modal, bantuan sosial, bahkan bantuan sosial pun bisa Bisa Ambil. jadi. Bahkan Ya. kan setahu gue juga kalau di daerah itu kan perputaran bisnisnya kan lebih banyak disupport dari APBN, bro. Iya. Bukan dari swasta. Itu juga Iya. mungkin bisa dikorupsi juga buat Iya. gerbong-gerbong yang mereka gitu ya, Bang ya. Ya. Iya tapi karena gua merasa jadi itu hal wajar loh, karena ya balik lagi kan emang pemilunya mahal, jadi hitung-hitungan ekonominya nggak pernah match kalau lu nggak korupsi gitu. Nah, tapi Kalau kenapa- bahasanya tuh bahasa akuntansinya nggak pernah Nggak match. pernah masuk ya? Nggak pernah masuk kalau misalnya lu nggak korupsi, ya nggak sih? Iya. Boleh gue bilang gitu kan sih? Ya mungkin kalau dikalkulasikan ya betul sekali. Iya, bisa jadi harus kayak gitu. Ini memang problem serius kita di sini kan. Pemilu kita, desain pemilu kita masih Mahal. sangat mahal, sangat mahal itu. Dan kenapa nggak ada opsi? Ya udah deh, yang mending daripada mahal pemilu langsung, kenapa nggak diwakilkan aja sama anggota? Balik lagi ke zaman dulu gitu. Iya, bisa zaman dulu gitu kan. Dan berapa kan isu-isu itu udah mulai muncul kan dengan kebijakan dorongan-dorongan gagasan politik asimetris gitu ya. Iya. Pemilihan asimetris. Pilkada asimetris. Ya, pilkada asimetris. benar. Apa pilkada asimetris? Kamu ini jangan sampai. Gua nggak tahu.
cek pilkada asimetris. Intinya nggak semua daerah di Indonesia itu harus menyelenggarakan pemilu intinya gitu. Oh, maksudnya ada yang langsung, ada yang enggak. Iya, tergantung kemampuan masing-masing daerah itu. Gitu. Oh gitu. Iya. Enggak adil dong. Itu pilkada kayak mata gua kan. Kenapa? Silindris. Gua juga silinder. Gak simetris. Iya, kenapa enggak gitu? Kita nggak usah ngomong pilkada asimetris, tapi Kenapa nggak dipilih DPR? Gitu? Ya bisa saja dipilih DPR, tapi kan nggak ada jaminan. Iya. Maksudnya nggak ada jaminan kan begini. Yang tadinya katakanlah gini, problem terbesar ya, salah satu problem terbesar kita katakan politik uang. Ya kan, politik uang itu kan dimensinya vote buying itu kan 2 setidaknya. Vote buying ya. Kalau politik uang kadang-kadang ahli nggak mau karena jadi mengecilkan makna. Vote buying itu kan 2. Pertama kandidasi buying. Oh, pertama mau jadi kandidat yang sudah bayar gitu ya? Iya, bayar. Jadi anggota DPR bayar berapa? Tergantung nomor urut. Jadi kepala daerah ya bayar juga kan. Kemarin kan sempet rame di kita 40 miliar kan dana nggak balik di Jawa Timur kan. Nah, yang akhirnya kasusnya juga tenggelam begitu saja. Itu kandidasi buying. Bayar perahu istilahnya. Bayar perahu. Beli partai. Beli partai. Yang kedua itu vote buying. Nah, vote buying ini juga 2 kan akhirnya. Ke pemilih 100.000 atau 500.000 tergantung lah ya. Biasanya makin kecil skup pemilihannya, dalam artian makin kecil itu kayak DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Nah, paling gede DPRD kabupaten kota. Paling gede. Ya. Paling gede bayarnya maksudnya. Ya. Paling gede bayarnya karena dia pemilihnya sedikit. Karena pemilihnya sedikit. Makin sedikit makin mahal harganya. Kayak kacang juga. Ya. Oh, berarti kalau pemilihan RT tuh lebih sedikit lagi. Iya, bisa sejuta misalnya Iya. Satu kakak sejuta. Jadi bisa dibayangkan pemilihan RT itu lebih mahal ketimbang pemilihan presiden. Kalau hitungnya per orang. Iya, karena ya data lapangan yang kita temukan juga gitu, 50.000 DPR, 100.000 DPRD provinsi, 200.000 DPRD kabupaten. Wow. Kepala daerah bisa 500.000. Wow. Kepala desa bisa 1 juta. Iya. 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 Nah, Wow. iya. Itu satu ya, maksudnya dari dimensi vote buying-nya ke pemilih. Nah, pemilih riset salah satunya Burhanuddin Muhtadi, saya kutip aja nggak apa-apa ya. Burhanuddin Muhtadi kan memang menyatakan politik uang itu ya masih salah satu cara yang digunakan, populer. Walaupun banyak hal yang menyatakan bahwa banyak biasnya. Jadi walaupun tingkat penerimaan masyarakat kita terhadap politik uang itu tinggi, sekitar 65% risetnya SPD, tapi efektivitasnya itu nggak lebih dari 10%. Oh, efektivitas dalam proses membeli suara itu. Ya, mengubah pilihan dalam artian lu gua kasih duit, lu pilih gua. Nah itu percuma dong sebenarnya. Efektivitasnya cuma 10% loh. Lah iya, memang segitu. Tapi kan margin kemenangan kan tipis kalau DPR, hanya 1,5%. Nah, itu yang ke pemilih. Anggaplah ke pemilih nggak efektif. Sekarang politik uangnya lari lagi ke penyelenggara pemilu. Iya. Oh, penyelenggara pemilu. Iya. Jadi penyelenggara pemilu juga Jadi penyelenggara pemilu juga korupsi. terlibat dalam korupsi itu. Apa ini semua orang sudah tahu? Oh, berarti Bapak Eri menuduh Bukan, menuding. menuding bahwa penyelenggara pemilih kita bisa dibayar. Tadi kan bicara soal si kandidatnya. Apalagi kan di penyelenggaraan sendiri kan juga menurut aku transparansinya juga harus dikawal gitu ya. Tapi memang benar kalau misalnya di penyelenggara pemilu itu juga ada potensi korupsi gitu. Iya. Di sisi mana aja kira-kira? Ya di sisi mana ya? Akhirnya penyelenggara pemilih itu terlibat dengan KKN. Ya prinsipnya kan gini, di semua penyelenggaraan negara potensi korupsi ada. Apalagi aspek penegakan hukum kita masih cukup lemah. Jadi mau nggak mau. Nah cuman kan kalau khusus dalam penyelenggaraan pemilu kan ada beberapa kasus yang kita saksikan bersama. Contohnya? Ya paling terakhir lah anggota KPU yang sekarang. Siapa namanya? Gua nggak tahu. Yang mainkan, yang memangnya ada di mana-mana. gitu. Mainkan. Gua nggak tahu nih. Gua update gua. WS lah ya. Ya intinya dia ngapain? Dia ngapain modusnya apa dia? Proses hukumnya masih berjalan. Ya pengadilan yang akan buktikan, tapi setidaknya tuduhannya apa ya, tuduhannya? kan ada dugaan. Dugaan. Ini ya bahasa hukum kan. Iya, bahasa hukum dugaan betul. Ada dugaan suap. Ada dugaan suap. Ada dugaan Jadi suap yang ada kandidat yang nyuap dia. Iya, melibatkan penyelenggara. Nyuap si anggota KPU untuk dalam tanda kutip menggeser hasil suaranya supaya anggota yang tadinya dari Danang suaranya gua anggota KPU gitu gua pindahin ke Wildan. Masih sama-sama satu partai. Gitu. Itu yang kemudian banyak yang praktek itu banyak terjadi mulai 2009,
2014 dan 2019 ketika sistem pemilu kita proporsional daftar terbuka. Jadi banyak sekali vote buying yang tadinya lari ke pemilih, merasa itu tidak ada jaminan, dia menyisakan resource-nya untuk hajar penyelenggara pemilu. Terutama mulai dari level bawah KPPS, dari bawah kalau dapat. Ya, kalau mau ya minimal di anggota KPU kabupaten kota. Itu banyak terjadi, PPK juga ya banyak terjadi dalam tanda kutip. Tapi kan banyak yang ngawasin, Bang. Maksudnya ada pengawas dari Bawaslu, Panwaslu, partai politik juga kan ada kan. Dari organ SPD juga ngawasin kan. Berarti SPD kerjanya gimana? Jangan diserang. Hajar. Nggak kan itu kan dari penyelenggara yang bisa disuap. Kan tapi ada satu sisi pengawas. Pengawas tuh dalam konteks di lapangan ada yang juga melakukan penyuapan nggak? Misal kayak gue diawasin nih. Ada yang disuap nggak akhirnya? Ada yang disuap nggak? Ya, yang pertama gue clearance dulu. SPD nggak nyari peluang untuk jadi pemantau. Kita nyari peluang jadi konsultan. Itu lebih mahal. Itu lebih mahal. Ya lagi tanya terus. Kan begini, ada pengawas, ada penyelenggara, itu cost yang dihitung oleh pelaku politik uang. Iya, itu cost yang dihitung. Itu biaya yang dikalkulasi sejak awal. Bahkan sampai ke dalam beberapa kasus, paket pemenangan itu sampai ke sengketa di Mahkamah Konstitusi. Oh jadi itu mereka udah bikin rencana finansial planningnya bagus ya? Jadi kalau nggak kena di sini, ke sini sampai ke MK gitu. Wow. Oh ya kasus si Bapak MK itu kan salah satunya dikasihnya itu kan. Iya, ada salah satu hakim MK kan. Ini udah putus kan waktu itu itu udah putus. Saya lupa namanya. Ya itulah Bapak itu. Pokoknya itulah kan yang akhirnya sampai dihukum seumur hidup kan. Karena itu ada kasus pilkada di Gunung Mas kan, Kalimantan. Dan tapi berarti korupsi itu emang benar-benar sistemik ya dalam proses pemilu gitu. Maksudnya nggak cuma dari partai. Misalkan tadi kan logikanya seperti orang politisinya yang proaktif nyamperin lembaga-lembaga itu. Betul. Tapi ada gak berapa kasus yang akhirnya si penyelenggara atau pengawas ataupun mungkin RT dan sebagainya yang proaktif mengejar si kandidat ini untuk menawarkan jasanya, beli gua dong kayak gitu. Ya, dua-duanya sih ya. Bisa dibilang begini ya. Ya lu jual gue beli lah. Intinya ya kalau dugaan saya lah lagi. Kalau dugaan sementara memang yang pertama kali proaktif pasti kandidat. Karena dia yang paling punya kepentingan untuk itu yang kemudian mungkin sedari awal nggak ada dalam bayangan penyelenggara pemilu, KPU maupun Bawaslu di level daerah ya. Mungkin dia bekerja saja. Tapi kemudian kandidat ini karena dia tahu ada celah hukum yang bisa dilakukan, pelanggaran gitu, dalam artian untuk memenangkan diri dia, makanya dia lari ke penyelenggara, suap kan. Penyelenggara nggak punya, nah ini yang cukup disayangkan mungkin di beberapa oknum lah katakan penyelenggara, standar etiknya kan rendah. Ya sehingga akhirnya ya ketika ada peluang dia disuap ya dia ambil itu. Sekalipun itu konsekuensinya dia melanggar. Karena apa yang dia dapatkan jauh lebih besar dibanding apa gaji yang dia dapat. Gitu. Jadi tantangan tersendiri. Jadi belum lagi kita ngitung kalau misalnya penyelenggaranya dalam tanda kutip melakukan konteks korupsi juga. Beli tinta misalnya, tintanya harusnya berapa harga. Kita belum ngitung itu loh. Ya kayak teman saya lah, saya tidak tinta 100.000. Oh, tidak, ini 1 juta. Banner 200.000, 300.000. Ya belum lagi. Ya emang praktek-praktek itu tetap masih ada. Tetap masih ada juga. Tapi dapatnya double dong. Untuk mengontrol itu gitu. Dapatnya double dong akhirnya. Ya kalau dari aspek penyelenggara pemilu dalam artian badan penyelenggaranya ya sebenarnya mungkin kan praktek korupsi bisa saja ada, tapi kan saya sendiri nggak tahu apakah pernah. Nggak tahu. Iya pernah. Main aman. Temennya banyak di KPU soalnya. Temennya banyak di KPU. Ya lazimnya kan dia karena praktek penyelenggaraan negara sama dengan yang lain. Saya kira markup itu ya mungkin saja ada. Mungkin ya. Dilakukan oleh oknum. Tapi sejauh ini yang sudah terbukti bahwa suap penyelenggara itu terkait dengan jual beli suara. Itu banyak terjadi. Oh tapi korupsinya. Korupsi KPU ada yang pernah ketangkap nggak sih? Apa? Korupsi KPU. Gelapin ini tinta. Nggak ada kayak. Gelapin ruangan ada min. Belum ada sekarang. Oke kan tadi kan udah banyak tuh dari berbagai aspek. Sebenarnya pengawasannya udah sampai semana sih Bang? Ini pengawasan yang mana dulu nih? Pengawasan baik dari sama institusi negara, media, NGO dalam terhadap jual beli suara itu atau? Ya jual beli suara dan segala sesuatu yang terjadi dalam penyelenggara pemilu kita gitu. Ya sebenarnya kan begini ya.
katakanlah ini bagian besarnya dari politik uang kan. Politik uang itu kan kayak hantu yang kayak hantu. tapi bukan hantu ya, sesuatu yang bisa kita rasakan gitu, kayak buang angin gitu. Ada tapi nggak mau ada yang lakukan. Ada tapi nggak ada. Siapa yang melakukan? Siapa yang melakukan? Nggak ada yang mau ngaku. Tapi kan itu fakta gitu loh. Cerita yang selalu kita dengar dari penyelenggaraan pemilu atau penyelenggaraan pilkada bahwa politik uang itu ada, termasuk sampai suap ke penyelenggara pemilu. Ya pengawas, polisi, jaksa itu kan juga bagian yang kemudian menindak atau mengawasi itu. Tapi ini keberanian yang belum ada. Keberanian. Karena bisa konstruksi politik uang itu kan begini. Di pilkada contohnya kan, dia selalu mengkonstruksikan dari sisi hukum itu akumulatif. Misalnya begini, ada Wildan calon gitu kan, sedang kampanye bagi uang atau sembako, tapi dia nggak nyampaikan visi misi, dikatakan bukan politik uang. Tapi kan nggak mungkin Wildan bagi duit tanpa tujuan, karena itu dia lakukan pada saat pemilu kan, pada saat pilkada. Kalau dia nggak pilkada dia lakukan itu nggak? Kan belum tentu. Benar. Belum tentu kan gitu. Nggak pemilu, nggak ikut pemilu, nggak mungkin juga sih dia kayaknya. Orang duitnya aja nggak ada. Malah gue datang, saudara-saudara dukung saya bagi sembako. Gue ngasih sembako. Kalau yang minta sembako dia. Nah, itu yang dikonstruksikannya jadi sulit kan. Misalnya banyak kasus yang didorong sama Bawaslu terkait dengan politik uang misalnya. Selalu mentah di penyidikan karena dianggap belum cukup bukti dan lain sebagainya. Padahal itu kan wilayah biarkan hakim yang menentukan. Jadi kasus ini dibawa dulu sama polisi ke kejaksaan P21 sampai kemudian ke penuntutan sampai dengan dihadapkan di muka sidang. Baru hakim menentukan bahwa buktinya kurang kuat. Sebagai satu pembelajaran di efek jerah harusnya ada keberanian yang lebih. Memang di Pilkada 2018 Bawaslu menindak beberapa pelaku politik uang, tapi sayangnya itu pelaku kecil kan. Jadi misalnya tapi wewenang itu ada di Bawaslu. Ada di Bawaslu. Akhirnya untuk menindak dan sampai akhirnya mendiskualifikasi atau? Ya. Ada. Sampai diskualifikasi belum. Tapi konstruksi hukumnya bisa sampai sana. Jadi kalau politik uangnya TSM istilahnya, terstruktur, sistematis dan masif. Nah itu bisa didiskualifikasi calon. Tapi belum ada kasus yang sampai didiskualifikasi. Didiskualifikasi. Kalau di penjara beberapa pelakunya iya. Tapi pelaku level RT lah. Itu ada yang penjara dan banyak. Ada beberapa kasus kalau nggak salah 8 atau berapa kasus di 2018. Itu masuknya pidana. Oke. Pidana. Serem juga ya. Iya. Tobat dah. udah mahal, resiko hukumnya gede, jadi belum tentu. Ngapain sih repot-repot amat orang masuk pemilu. Tapi gue mau nanya Bang, jadi kan tadi soal penyelenggaraan pemilu emang masih kurang sempurna lah, masih banyak borok-borok yang memang harus kita bersihkan bareng-bareng gitu, entah di level pusat maupun di level daerah. Tapi kalau seandainya pemilu kita emang jadi lebih murah, jadi lebih benar, apa itu akan menjamin tidak akan ada korupsi di Indonesia gitu? Enggak, pertanyaan gue malah belum sampai ke sana. Gimana caranya akhirnya buat lebih murah? Nah, kalau dibuat lebih murah sih sebenarnya kalau kita exercise banyak. Contohnya caranya gimana? Ya, misalnya gini. Kita breakdown nih, misalnya lebih murah dari sisi kandidasi dulu. Ya, misalnya dari sisi kandidasi yang paling gampang kan. Ini yang gue tahu dari sistem pemilu, yang pemilihan DPR dulu lah ya. Nah ini Erik juga nih, tapi bukan Erik Kurniawan. Erik Cheng dan Miriam Gulden, orang Cianjur. Kemarin gua habis ketemu, kan jual bubur di Jatinegara. Lu motor lewat lagi. Nah dia bilang kan begini kan, kalau sistem pemilu proporsional daftar terbuka, terus dapilnya calonnya banyak, 10 kayak di Indonesia itu kan bisa sampai 10. Nah itu cenderung korup sistem pemilu itu. Jadi kalau mau pakai sistem, kalau mau perbaikan sistemnya dulu. Sistemnya dulu berarti. Diubah jadi contohnya? Ya kalau kita mau tetap gunakan sistem pemilu proporsional daftar terbuka, dapilnya dikecilkan. Karena semakin kecil dapilnya, insentif munculnya korupsi juga makin kecil. Asumsinya gini. Ini ada 10 kursi yang disediakan di dapil. Ya kan? Calon nomor 1 sampai calon nomor 10 ngerasa punya peluang lebih. Sehingga gua
jor-joran aja karena peluang gua lumayan gede. Iya. Ketimbang di dapil yang kursinya cuma 3. Wah udah cuma 3 peluang gua berat. Ngapain juga gua buang-buang duit. Iya. Asumsinya begitu. Data lapangannya nyatakan begitu. Jadi kalau semakin banyak kursi yang diperebutkan di dapil sistemnya terbuka, insentif munculnya korupsi makin besar. Karena orang akan melakukan segala cara, nyogok penyelenggara, ngasih uang ke pemilih, gitu loh. Jadi itu. Jadi kalau mau daftar proporsional terbuka, dapilnya dikecilkan. Dapilnya dikecilin tuh maksudnya berarti dapilnya Kursinya. diperbanyak. Iya, diperbanyak. Oh, berarti daerah pemilihannya diperbanyak dong? Iya, diperbanyak. Iya, sekarang kayak 80. Sekarang 80 dapil jadi 120 Mungkin jadi gitu. 120 supaya kecil-kecil satu Iya. kabupaten. Nah, itu karena makin kecil. Kalau enggak ya pilihannya sistemnya tertutup, dapilnya besar nggak masalah. Sistemnya tertutup tuh yang kayak gimana? Yang dipilih partai masih? Ya, yang ditentukan partai, ditentukan oleh nomor urut. Ya itu bukannya lebih ini juga? Ya itu jual belinya di partai. Dia jual sama aja dong. Yalah. Sama aja. tapi itu setidaknya ada satu alternatif yang sudah ditawarkan teman-teman di SPD. Gitu kan. Nah, lanjut Terus alternatif politik uang. Alternatifnya Ada apa enggak? Ya, sepanjang ini ya. Jadi kan begini, politik uang itu kan satu narasi yang kemudian nggak bisa Voter buying. ya, vote buying. Vote buying. Yang nggak bisa kita selesaikan lewat politik formal kan. Oh, iya. Regulasi lah katakan gitu. Nggak bisa ya. Segala macam regulasi sudah kita lakukan istilahnya sampai ancaman diskualifikasi calon. Tapi kan politik uangnya tetap tinggi karena masyarakat kita juga permisif. Itu permisif kan. Permisif. Ya karena sebelumnya juga ada kampanye yang kayak misalnya ambil duitnya tolak orangnya gitu kan. Ya. Tapi secara prinsip kan dia masih menerima uangnya gitu kan. Iya. Gitu kan. Makanya jangan ambil uangnya sama sekali gitu. Iya seharusnya idealnya gitu. Jangan ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Iya. Tapi nanti tingkat partisipasi menurun. Makanya Iya kita juga. terima kasih sama politik uang, partisipasi pemilu kita tinggi. Iya. Oh, serba salah lagi. Ini kayak gak ada yang bener ya. Nah, tadi kan pertanyaan gue belum dijawab nih. Seandainya emang ada pemilu yang baik, apakah itu menjamin akan berkurang koruptor di Indonesia? Udah kesana aja lu. Iya. Nah, ini menurut gue penting karena akan ada pertanyaan yang lebih dalam dari ini. Loh iya kan karena kan begini ya. Satu motif untuk korupsi ditiadakan, asumsinya kan meminimalisir potensi korupsi. Misalnya kalau jadi anggota DPR itu nggak terlalu mahal, ya secara kalkulasi bisa tertutupi oleh gaji. Iya. Ngapain juga dia korupsi? Betul. Kan gitu. Motifnya itu turun, walaupun nggak menjamin itu akan. Iya sih. Karena ingat, Kalau udah brengsek aja itu orang. Manusia tidak pernah puas. ya kan aspek pentingnya ya Ya. tetaplah penegakan hukum. Ya. Tapi penegakan hukum segimanapun hukum ditegakkan, kan ini praktek di Indonesia kan. Ya. Begitu tekanannya besar, ya hutangnya banyak, maka dia akan melompati itu. Threshold itu akan dia lalui. Jadi proses penegakan hukumnya itu akan dia lewati. Dengan cara apa ya? Kan kita terbukti banyak hakim yang disuap, banyak apa ini. Ya karena memang. Tapi kalau kemudian dia misalnya anggota DPR, istilahnya ngapain juga gue korupsi, gue nikmati aja fasilitas yang ada. Karena gue juga kemarin cuma habis misalnya ya banter-banter 300 juta misalnya. Ya sudahlah gitu kan. Gua Masih untung lah ya 300 juta dapatnya 6 miliar dan untung. Jauh kan. Nah, kalau dia udah keluar 20 miliar tapi dapat 6 miliar kan dia harus bayar 14 miliar. Nah, apa yang harus dia lakukan ya Korupsi. Iya. Nah, jadi dari aspek yang tadi kan gue mau nanya sebenarnya yang perlu diperkuat dalam pemilu kita itu di aspek pendidikan kulturalnya apa diperkuat regulasi strukturalnya, Bang? Nah, dalam mengatasi hal-hal ini nih. Berat banget. Aspek struktural atau aspek kultural. Yang pelafalannya aja susah ya. Nah, sebenarnya ya dua-duanya harus kita lakukan ya. Yang pertama dari sisi legal formalnya harus kita perbaiki. Dalam artian begini, ya kayak tadi tawarannya. Sistemnya dulu lah diperbaiki, sistemnya. Pilih sistem, kalau memang kita punya tujuan untuk meminimalisir korupsi politik, maka sistem pemilunya harus kita desain supaya tidak memberikan insentif terhadap munculnya korupsi politik. Betul. Kayak tadi, kalau proporsional terbuka ya dapilnya jangan banyak, kecil gitu dapilnya. Nah, yang kedua, kita juga kan ada ambang batas pencalonan. Ya. Kan presidensial threshold di pilkada juga sama kan. Iya. Nah, idealnya itu ditiadakan karena itu juga jadi insentif munculnya
Untuk kandidasi bayi. Iya. Berarti maksudnya buka aja siapa yang mau nyalon aja. Mau nyalon sampai 100 terserah gitu. Ya, istilahnya. Ya, nanti secara alamiah akan seleksi sendiri. Tapi kan kalau dibanding dia harus mengumpulkan 20% suara atau 25% kursi ya, kan dia akan lihat partai ini berapa kursi saya hargai berapa. Partai ini berapa kursi saya hargai berapa kan itu. Tapi kalau enggak ya kan insentifnya makin turun. Nah, itu dari sisi legal formal ya, selain yang tadi aspek penegakan hukum. Nah, yang kedua dari sisi kultur. Nah, ini yang paling penting sebenarnya, Bro. Yang dari sisi kultur itu kan kita harus didik masyarakat lah ya. Problem terbesar dari korupsi politik itu kan salah satunya politik uang. Ini yang ke pemilih dulu. Nah, tapi narasi yang kita bangun nggak bisa kemudian tolak uangnya, nggak bisa. Tapi gimana caranya? Ini kan kayak COVID nih. Kayak COVID. Sepanjang belum ditemukan obatnya, kayak sekarang, riset yang dilakukan oleh SPD dan teman-teman itu kan belum menemukan formulasi yang cespleng itu untuk menekan politik uang. Maka yang harus kita lakukan adalah memperkuat imun pemilih terhadap politik uang. Apa tuh? Analoginya bagus loh, analoginya bagus. Ini udah disiapin dari 1 bulan lalu untuk acara ini. Kayaknya abis setelah kita wawancara dia banyak baca buku lagi. Terus apa tuh imun politik itu? Ya, imun politiknya kan begini ya. Ya, kalau misalnya pemilih itu tadinya diberi 100.000 dia goyah, ya sekarang harus diberi 1 juta lah biar goyah gitu. Biar pemilih makin sejahtera. Lah malah makin mahal dong politik uangnya, coy. Enggak, maksudnya kan mengenalkan bentuk politik uang lain yang maksudnya harga diri itu harus lebih tinggi gitu kan. Iya, bukan dalam bentuk dari kandidat, tapi dalam bentuk program kerja. Misalnya kan begini, orang nggak pernah tahu, di kita selalu ditertawakan namanya pengangguran digaji kan. Tetapi kan kalau kita bicara Eropa dan mana-mana itu kan urusannya jaminan standar hidup layak itu kan dijamin sama negara. Sampai universal basic income. Nah, universal basic income kan, orang makan tidur digaji. Nah, ketika sampai di level itu welfare state, negara kesejahteraan, orang mau kasih 500, mau kasih 1 juta kan nggak ngaruh. Akhirnya mereka nggak ngelakuin itu kan. Imunnya udah sangat kuat. Mungkin masih ada yang kayak gitu, mungkin. Cuman kan maksudnya makin publik dikenalkan bahwa politik uang itu nggak seberapa jika dibandingkan Anda nuntut pemimpin terpilih itu memenuhi basic income. Itu. Jadi ada bentuk politik uang oleh negara nih, bantuan-bantuan itu jangan kasih beras lagi, jangan kasih sembako lagi, tapi kasih tunjangan 1 bulan 2 juta, 1 Erik Por 2024. Calon RT Jakarta Timur. Bekasi, sorry. Bekasi udah ke sini planet lain lah ya. Nah, kira-kira itulah yang secara kultural juga, ya maksudnya kultur itu kan skema kebijakan negara juga harus mampu sampai mengarah ke sana. Politik uang itu nggak bisa kita pakai ceramah, nggak bisa kita pakai nasihat, nggak bisa pakai tausiah atau semacam. Walaupun Habib Rizik yang gitu nggak bisa juga. Kenapa disebut bapak? Nah, nanya aja. Ya kalau bisa kan kita bisa kolaborasi sama Habib Rizik kan buat ini gitu. Kamu tidak mau menjawab kan? Udah, nggak usah. Skip. Anda jangan macam-macam. Ini takutnya kantor SPD diseruduk. Tapi jadi terkenal. Tapi yang jelas begini. Yang bisa mengobati politik uang itu kan politik identitas. Yang bisa mengobati dalamnya menggantikan posisi politik uang. Dia riset-riset menyatakan bahwa politik identitas itu jauh lebih murah dibanding politik uang. Orang nggak harus lagi dikasih uang kan, tapi dikasih identitas, dikasih janji ke surga atau Dan menurut gua itu lebih efektif. Dan itu menurut gua berarti peran-peran agamawan itu sebenarnya penting juga dalam konteks pemberantasan politik uang kan. Maksudnya daripada lo dosa di dunia, lebih baik berbuat baik di dunia agar di akhirat selamat. Dengan menolak politik uang. Nah, gitu cara ceramahnya ya teman-teman. Nah, terus kalau misalnya korupsi di penyelenggara yang tadi gimana akhirnya biar penyelenggara juga imun? Nah, ayo. Yang jelas kan kalau penyelenggara karena dia adalah aparat negara lah ya, aparat pemerintah gitu yang tunduk dan patuh pada undang-undang selama regulasinya cukup ketat. Misalnya gini, kalau regulasi itu tidak memberikan peluang bagi kandidat dan penyelenggara untuk transaksi suap itu, maka selesai. Misalnya begini, nggak mungkin lagi kalau dia tertutup, nggak mungkin lagi jual beli suara antar partai, antar calon. Karena nggak mungkin. Misalnya
Wildan nomor 1, Mahmud nomor 2. Ya jelas yang jadi Wildan. Tapi kalau terbuka, Mahmud nomor 10, Wildan nomor 1, Mahmud tetap bisa nyogok saya sebagai penyelenggara supaya tetap, karena nomor 10 pun bisa jadi. Itu misalnya dari kerangka sistem pemilu. Nah, yang kedua, perbaikan sistem administrasinya. Itu akan juga turut menentukan. Misalnya kan begini. Soal model pengisian form C1. Iya, itu kan gampang. Misalnya ada 3 kolom tuh. Kolom. Kalau dia isi 71, misalnya kan. Tapi kolom ininya dikosongin kan percuma. Orang bisa isi 171. Itu misalnya. Ya, cara pengisian itu akan menentukan, misalnya silang 71. Makanya kolom ini nggak bisa kan. Nah, itu misalnya yang kayak gitu. Atau pakai itu ngerti kagak lo? Ngerti. Gue baru memikir gimana kalau misalnya kita pakai e-vote aja sekalian gitu biar cepat gitu langsung. Maksudnya atau pakai, gak tau kalau di Amerika tuh pakai apa ya, kayak mereka tuh kayak pakai inian loh. Setahu gue mereka tuh kayak pakai lembar ujian LJK gitu kan. Jadi kayak lu buletin mana nanti di scan sama komputer masuk ke database, nggak pakai yang dikalkulasiin database walaupun tetap pakai kertas kan. Ya kayak gitu kan. Kayak Filipina itu. Filipina juga gitu. Kayak LJK komputer ujian zaman dulu kan. Di scan-nya pakai komputer. Ya itu bisa digunakan, tapi teknologi informasi atau teknologi dalam pemilu kan harus diuji beberapa kali. Gitu. Tapi maksudnya harusnya bisa ke arah sana juga dong. Bisa ke arah sana, tapi nggak bisa terburu-buru di pemilu sekarang. Kita bisa uji beberapa kali sebagai pilot project, nanti mungkin 2 kali 3 kali pemilu itu bisa jadi jawaban. Tapi soalnya gue ngerasa isu ini tuh udah dari lama dicuatkan e-vote atau apa gitu, tapi kenapa nggak pernah mau? Karena biar bisa tetap ada ruang. Kayak gitu. Tangkap dana Pak. Ya tapi menurut gue itu hal-hal yang bakal diusahakan sama teman-teman di Indonesia ya. Jadi kan kalau dilihat dari obrolan Bang Erik dari awal kita mulai sampai akhir, bahwa emang ternyata demokrasi atau nggak pemilu kita masih sangat transaksional, mahal dan semacamnya. Hitung-hitungan ekonominya nggak dapet sih. Dan akhirnya nggak cuma kandidatnya yang korupsi, semua lini jadi nggak sehat juga gitu ya. Ada oknum yang nggak sehat. Nah, gimana nih maksud gua apa yang harus dilakukan anak muda itu? Terakhir apa yang bisa gua lakukan? Membabat korupsi-korupsi yang ada di sebelum pemilu, saat pemilu dan sesudah pemilu gitu. Apakah kita diam saja dan menikmati? Atau kita jualan seblak? Kenapa jadi jualan seblak? Atau ikut menikmati politik uang itu? Ya, apa yang bisa kita lakukan sih sebagai orang? Jadi lo bayangkan diri lo sebagai Soekarno yang menasihati anak-anak muda sekarang gitu. Iya, kalau kemarin kan udah sebagai KPU, dan sekarang lo sebagai almarhum Soekarno lah. Berarti gua harus mati dulu ya. Nah, yang jelas kan begini, makin tinggi tingkat pendidikan, itu juga makin menguatkan imun terhadap politik uang. Jadi anak muda itu relatif punya ketahanan yang lebih tinggi terhadap politik uang. Dan champion-champion di pilkada maupun champion-champion di pileg itu juga sebagian anak muda kan, yang tidak lagi mentransaksikan politik itu lewat uang, tapi dia mentransaksikan politik itu lewat ide dan gagasan, inovasi gitu. Nah itu banyak. Nah makanya makin banyak saja terlibat anak muda. Nah inovasi-inovasi yang cerdas itu akan makin banyak menghiasi kompetisi politik elektoral kita, sehingga yang tua-tua dengan sendirinya karena masa pakainya udah hampir habis itu akan tergusur gitu loh dengan politik-politik ide, politik gagasan, politik inovasi. Lama-lama mindsetnya bisa dirubah dengan anak muda ya. Iya benar. Nah, makanya kesimpulannya apa dan kesimpulannya gua lagi. Tapi iya sih gua berkesimpulan emang mau gimana pun ya, pemilu ini nggak akan secara ekonomi karena gue di lembaga keuangan itu tuh kayak masa lalu aset terus omset atau nggak akan dapat margin profit, nggak akan pernah ada margin profit kalau misalnya dengan cara seperti ini, karena apa yang lu keluarkan, modal yang lu keluarkan pasti lebih tinggi daripada apa yang lu dapatkan secara halal ya, gitu nggak akan ada, dan itu yang akhirnya memicu korupsi, kecuali emang si orang itu udah terlanjur kaya dan akhirnya mau masuk kontestasi politik untuk kepentingan mulia, kayak apa teori Maslow gitu. Gue ngapain ini punya duit ya, gue akhirnya ikut politik untuk membangun negeri. Main politik aja. Iya, main politik aja, buang-buang duit gue, sayang daripada nggak kepake gitu kan. Nah, nggak akan pernah, dan akhirnya gue merasa bahwa
hitung-hitungan ekonomi yang nggak pas ini yang akhirnya menimbulkan korupsi. Dan akhirnya menurut gue memang harus sih, yang lo bilang tadi bener bahwa secara struktural maupun secara kultural pemilu ini harus dibuat sangat murah gitu, atau malah sangat murah, dan akhirnya orang bisa dapat benefit. Gue pernah nonton film film Black Mirror kalau nggak salah, yang soal pemilihan umum gitu. Kalau dia tuh jadi pemilihan umum tuh udah bukan kayak jadi hal yang utama, karena buat apa sih kayak gitu, tapi dia tuh intinya merasa bahwa ya pemilu itu bukan bagian dari kayak kita kerja aja gitu, bukan jadi satu ambisi akhirnya untuk memperkaya diri gitu loh. Maksud gua bukan memperkaya diri dan akhirnya mau korupsi dan segala macamnya. Itu sih yang kedua ya, balik lagi emang kita tuh nggak boleh jadi orang yang pasif ya akhirnya. Harus dituntut jadi aktif, walaupun seminimal mungkin mengkritisi lewat media sosial kali. Gue nggak tahu kayak gimana lagi yang bisa kita lakukan gitu sebagai warga muda atau organisasi lo. Kalau lo, Cok? Sebenarnya ini tema yang klasik, jadi tema yang nggak pernah selesai di Indonesia. Tadi poin yang paling penting buat gue itu adalah dari Bang Erik adalah keberanian. Menurut gue udah berbagai analisa dari orang-orang pun punya masalah yang sama dan perspektifnya nyaris serupa. Jadi soal keberanian dan kelogohan semua pihak buat membenahi sistem ini dengan perlahan lah. Mungkin nggak bisa secara revolusioner, tapi nyicil kayak gitu. Nah yang kedua yang gue tangkap juga dari Bang Erik, memang hal ini ada hal yang sifatnya struktural dan kultural. Menurut gue nggak bisa kita memilih yang mana yang harus didahulukan, tapi ini bisa jalan bareng gitu. Nah tinggal menurut gua tadi kata Bang Erik bilang ini anak-anak muda harus muncul. Berarti yang anak-anak muda muncul ini nggak hanya tadi menolak politik uang, nggak hanya cuma berpartisipasi pemilih, tapi juga memikirkan model-model baru kepemiluan yang mungkin akan lebih kompatibel dengan semangat zaman kita sama masa depan kita. Dan gue yakin banyak orang-orang pinter di ranah-ranah startup, di ranah-ranah teknologi yang mungkin bisa ngebantu penyelenggara pemilu kita bikin pemilu yang lebih transparan, lebih efisien, dan lebih sederhana. Karena gue percaya katanya Steve Jobs, sesuatu yang mewah itu adalah yang sederhana. Dan kita pikir pemilu kita akan harus sederhana agar korupsi maupun hal-hal yang menyulitkan bangsa kita selesai. Paling gitu sih. Mantap, keren gue ya kalau kesimpulannya. Jadi kesimpulannya bagus gitu. Karena kayak gitu udah pasti. Kagak transparansi itu transparansi dari A sampai Z-nya menurut gue memang salah satunya harus bisa diciptakan. Gak cuma dari pendidikan politik, tapi teknologi. Karena gue yakin dengan teknologi yang ada, habitnya kita tuh shifting juga. Berubah. Makanya itu yang paling penting tantangan kita ke depan untuk menciptakan pemilu yang murah dan menyenangkan semua pihak. Oke. Jadi, thank you banget Bang Erik. Makasih. Obrolan jangan sampai ada yang ketiga ya. Nanti ada yang ketiga deh. Gak apa-apa Bang. Ya, gue seneng Bang. Nah, ini salah satu pembicaraan menurut gue. Yang ketiga selalu salah. Karena menurut gua orangnya dalam banget. Dan, iya. Gua dapat banyak ilmu. Ya gua nggak bilang bicaraan dia daging semua. Menurut gua dia vegetarian. Bisa memberikan kita alternatif yang lebih punya suplemen yang lebih sehat. Suplemen yang lebih sehat. Bang Duit. Dan sampai ketemu lagi di nongkrong lagi di Wildan Mamot. Thank you guys. Bye-bye. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.